Hai, selamat datang di Storyland 23. Kali ini aku akan menceritakan konten spoiler dari Osama Ranking episode ke-15. Semuanya aku ambil berdasarkan manga bahasa Koreanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam translate yang kubawakan. Gak usah lama-lama, langsung kita ke ceritanya. Semua yang telah kembali pulih mereka berkumpul. Kage memikirkan untuk mengembalikan hewan yang sebelumnya diperalat menjadi monster ke tempat asalnya. Mereka berpikir mencari jalan keluar. Kage yang sempat mendengar dari Mitsumata ada jalan menuju pintu dunia bawah di sekitar tempat ini. Sedangkan Ratu Healing tak mengetahui sama sekali ada tempat seperti itu. Seketika Mitsumata mendapat sebuah informasi bahwa Doma sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan pintu dunia bawah, dan mereka harus segera membantunya. Ratu Healing mempertanyakan mengapa Domas berada di situ. Mitsumata menjelaskan kemungkinan itu perintah dari seorang biarawan. Ratu Healing menganggap bahwa mereka itu adalah musuh. Trik macam apa yang sedang dipikirkannya? Lalu ia melihat kepada Boji. Bagaimana perasaanmu kepada Domas? Apakah kamu baik-baik saja? Teringatlah Boji ketika mereka selalu latihan bersama, hingga akhir terjadi peristiwa ia harus didorong ke dalam jurang. Boji yang masih belum bisa menerimanya, tapi Kage harus segera mengirim hewan-hewan tersebut. Boji harus sabar ketika bertemu dengan Domas. Lalu Kage menenangkan Boji dan memberikan suatu hal yang menarik, sehingga membuat Boji kembali percaya akan dirinya. Lalu Boji dan Kage memutuskan untuk segera pergi. Sedangkan Dorsi dan Ratu Healing tidak ikut. Mereka akan memulihkan diri dan merawat Anne serta yang lainnya. Meski mereka tidak ikut, Kage sangat percaya diri untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Dorsi menilai ini suatu hal yang sangat hebat dalam waktu yang singkat ini. Mungkin aku tidak menyadarinya. Di sisi lain, Domas dan Hokuro sudah tepat berada di depan pintu dunia bawah. Ia merasa heran mengapa pintunya terbuka sedikit. Ketika mereka melihat dari balik pintu, tiba-tiba dua penjaga berlari keluar dari pintu. Lalu ia mencoba menutupnya. Domas yang merasa heran apa yang dilakukannya, sedangkan Hokuro bingung siapa mereka berdua. Domas menjelaskan mereka berdua adalah pelayan Apis. Kemudian Domas berbicara akan menghancurkan pintu dunia bawah, dan semua itu adalah perintah dari Raja Bos. Dengan heran mereka melihat seperti terjadi sesuatu. Di balik pintu seperti ada yang akan menerobos. Domas merasakan firasat yang buruk. Ia menyuruh Hokuro untuk segera bersembunyi. Benar saja, para prajurit dunia bawahlah yang berusaha menerobos. Kembali merasa heran, Domas mempertanyakan apa tujuan mereka. Sedangkan mereka menjawab ini adalah sebuah perang. Domas berupaya menghentikannya, namun semua itu sia-sia. Pasukan dunia bawah tetap memutuskan untuk melanjutkannya. Tiba-tiba Domas mencoba untuk menghadangnya karena merasa ditantang. Pasukan dunia bawah marah. Mereka menganggap Domas hanya akan mati sia-sia jika melawannya. Kemudian Domas berlari menaiki tangga lalu menantang mereka untuk bertarung. Sedangkan di pihak kesatria dunia bawah mengirim 3 orang untuk melawannya. Terjadilah sebuah pertarungan 3 lawan 1. Salah satu prajurit mengatakan anak ini kuat. Dalam pikirannya, Domas harus bisa menang melawan mereka. Tiba-tiba dua penjaga mencoba menyerang prajurit dunia bawah dari belakang. Namun usahanya sia-sia. Prajurit tahu dan menyerang kembali. Yang seketika mereka terpental jatuh hingga kepalanya tercopot. Salah satu prajurit terheran kepalanya terjatuh. Ia berpikir apakah itu boneka. Lalu ia menyerang boneka itu hingga terbelah menjadi banyak bagian. Tiba-tiba Domas berteriak dengan keras. Ia akan melawannya sendirian saja sudah cukup. Si perwira mempertanyakan mengapa dirinya berteriak. Ia menganggap Domas sangatlah gugup. Tapi jika dirimu bersemangat, ia akan melawannya. Sampai ia tak bisa mengeluarkan setengah kemampuannya. Salah satu prajurit memohon kepada perwira untuk melawannya. Lalu ia mulai mendekati Domas dengan menunjukkan senjata dan gaya berpedangnya. Tanpa disadari, Domas langsung menyerang dan membuat prajurit itu tumbang.
Kemudian si prajurit itu terjatuh dari atas, tepat di prajurit lainnya. Ia meminta maaf karena telah bertindak ceroboh. Domas yang berdiri di atas mempertanyakan keadaan prajurit tersebut. Lalu perwira pasukan begitu penasaran dengan Domas siapa sebenarnya dia. Ia menjelaskan ia adalah Domas, empat besar kerajaan Bos. Yang herannya lagi mengapa Domas memukul salah satu prajuritnya hanya menggunakan punggung pedangnya. Sedangkan Domas merasa tidak mengerti dengan situasi saat ini. Apa maksud mereka benar-benar bermusuhan? Ia merasa tidak menginginkannya. Namun perwira dunia bawah tak mempercayai Domas karena ia telah berpura-pura tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia menganggap Domas sangat pintar dengan cara menipunya, padahal Domas memang sama sekali tak mengetahui apa-apa. Perwira dunia bawah memerintahkan untuk selalu waspada meski lawannya hanya seorang diri. Lalu mereka hendak menyerang Domas dan membuat rasa takut kepadanya. Secara bersama-sama mereka semua menyerang Domas yang sendirian. Hokuro yang mengetahui berupaya untuk membantunya. Namun karena ketidakberdayaannya, ia merasa sangat tidak mampu. Yang dilakukannya hanya bisa bersembunyi. Sedangkan Domas begitu kuat, satu persatu lawannya ditumbangkan. Sampai-sampai perwiranya harus takluk dengan mudah di tangannya. Hokuro langsung sumringah melihat Domas yang telah melumpuhkan semua lawannya. Tiba-tiba sebuah pisau ditodongkan kepada leher Hokuro. Ia tidak menyadari kedatangan pasukan lain bersama Raja Desa. Raja Desa yang mendapat sebuah informasi Raja Bos memang sudah mati, tapi setelah itu ia mengambil tubuh putranya dan hidup kembali. Negaranya dalam keadaan sangat kacau, jadi ia berharap ada pertempuran dan berakhir dengan 1 lawan 1 melawan Raja Bos. Kemudian ia berbicara kepada Domas apakah ia tahu dirinya. Domas mengetahuinya dia adalah Raja Dunia Bawah. Lalu Raja Desa mencoba mengajak Domas untuk bekerja sama menghadapi Raja Bos. Domas sempat berpikir ia merasa berat untuk melawan Raja Bos, karena ia tak terkalahkan sama sekali. Melihat Domas yang terdiam, Raja Desa mempertanyakan apakah ia membandingkan dirinya dengan Raja Bos. Ia merasa bos kecil tidak cocok untuknya. Lalu Domas berpikir untuk selalu waspada dan mencari cara untuk menang. Ia menganalisa tak bisa sembarangan menyerang karena ia mempunyai senjata yang kuat. Jika salah melakukannya, pedang akan hancur dan sangat sulit untuk melewati duri yang berada di senjata. Seketika Raja Desa mendapat sebuah informasi, kemudian ia berlari masuk ke dalam dunia bawah. Domas pun keheranan, yang ternyata Raja Desa mendapat informasi dari Despa tentang Oken. Kemudian Raja Desa kembali menemui Domas. Kali ini mereka benar-benar akan bertarung. Domas langsung menyerang Raja Desa. Ia benar-benar memikirkan strategi pedangnya. Namun semua tak berjalan seperti yang berada di pikirannya. Tiba-tiba Raja Desa melesat begitu cepat. Senjata miliknya hampir saja mengenai Domas. Dengan pintar Raja Desa justru tak menyerang dengan senjata. Ia memanfaatkan kelengahan Domas. Kaki Raja Desa menendang bagian vital atau anunya milik Domas, yang seketika Domas langsung tak berdaya. Raja Desa yang tertawa menganggap Domas sombong atas strateginya. Ia menunjukkan kepada prajuritnya untuk melihat keadaan Domas. Ia begitu sangat jelek. Ia tertawa sangat puas dengan terus mengejeknya. Namun dengan kegigihannya Domas bangkit kembali. Ia berpikir telah mengkhianati Boji. Karena ia tak punya apa-apa lagi, jadi ia harus menang untuk negaranya. Ia mengatakan kepada Raja Desa, ia akan dengan cepat untuk menghentikannya. Dengan terbahak-bahak Raja Desa hanya tertawa. Ia menganggap itu semua hanya omong kosong. Sedangkan hanya diserang begitu saja sampai tak bisa gerak. Ia meyakinkan apa tetap akan melawannya. Di sisi lain Hokuro yang tengah ditodong pisau, ia membanting si penodong itu hingga terpental. Kemudian ia berteriak. Domas yang melihat ke arah Hokuro tak menyadari Raja Desa dengan cepat menyerang senjata milik Domas, hingga senjata itu terlepas dari dirinya. Raja Desa tertawa dan ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat membunuh siapapun, kecuali satu yang menjadi incarannya. Yang dia inginkan hanya satu orang itu. Lalu Domas mempertanyakan siapa orang yang dimaksudkannya.
Tiba-tiba Gigan datang bersama Boji dan Kage. Lalu semua yang berada di situ dikejutkannya, termasuk Raja Desa yang melihat anak Raja Bos. Serta Domas menangis ketika melihat Boji. Hokuro juga menangis ketika ia mengetahui Boji masih hidup. Kage yang merasa heran kenapa prajurit bawah tanah berada di situ juga. Serta ia melihat Domas yang menjatuhkan Boji ke gerbang neraka. Kemudian Boji menunjukkan sebuah gelagat wajah yang aneh. Melihat Boji seperti itu, Kage mencoba menenangkannya. Boji berusaha meredam emosinya dengan cara menampar pipinya. Kage yang menilai belum pernah merasakan perasaan Boji seperti itu, yang disertai rasa dendam dan kebencian. Kemudian Kage berbicara kepada Domas, betapa memalukan atas semua yang dilakukannya. Boji meminta Domas untuk segera meminta maaf. Dengan rasa bersalah serta menangis, Domas menjatuhkan dirinya hingga kepala Domas terlebih dahulu yang menyentuh tanah. Sontak semua yang berada di situ terkejut. Alasannya Domas akan bunuh diri. Namun ia tak bisa mati. Ia begitu membenci tubuhnya. Kemudian Hokuro datang kepada Domas. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan. Ia mengatakan prioritasnya sekarang adalah melindungi Boji. Mendengar apa yang dikatakan Hokuro, Domas menyadarinya apa yang dikatakannya benar, dan ia harus melepaskan perasaan pribadi serta fokus pada apa yang harus dilakukannya. Lalu Domas teringat akan pedangnya yang terlempar jauh, kemudian ia berlari untuk mengambilnya. Sedangkan Raja Desa bergumam sandiwara apa yang dilakukannya. Lalu ia meminta kepada prajuritnya untuk menangkap Gigan raksasa.